Perkenalkan dulu Mas, nama saya Ibrahim Alapsori dari Universitas PGRI Semarang yang melakukan kegiatan magang di sini. Izin untuk mungkin saya sudah izin guru yang terkait untuk meminta waktunya sebentar ya. Ya. Oke. Kemarin kan saya hanya memantau ya Mas di situ, melihat kegiatan pembelajaran teman-teman nih gimana itu. Nah, sekarang saya sudah menyimpulkan Mas, apa sih masalah teman-teman dalam kegiatan belajar mengajar? Apa sih yang harus mungkin teman-teman bisa perbaiki, bisa menjadi yang lebih baik dari yang kemarin ya. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu pengambilan keputusan. Kalau Masnya kemarin dengar ada yang teman-teman ada yang bilang kalau saya nggak berani Bu, saya kurang pede Bu, takut salah dan lain sebagainya. Karena yang saya dengar kemarin gitu, kalau masnya dengar kemarin. Nah itu menjadi problem yang serius menurut saya. Nggak itu problemnya sangat serius karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Materi yang saya ambil yaitu sekarang mengenai pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu sangat penting teman-teman bagi kehidupan kita. Maupun itu kita harus dituntut untuk mengambil keputusan yang problem yang besar atau problem yang kecil, itu kita harus bijak dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita. Nah, apa sih teman-teman pengambilan keputusan itu apa sih? Gak ada spidol ya? Gak ada. Kita face to face aja, kita langsung bicara aja. Apa sih pengambilan keputusan itu? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu ya, belum ya? Apa sih? Yang terbesit di dalam pikiran teman-teman apa? Pengambilan keputusan itu apa sih? Apa? Gak ada yang tahu? Oke, jadi pengambilan keputusan itu teman-teman, proses ketika kita dipilihkan. Kita harus memilih suatu tindakan yang terdiri dari beberapa opsi. Contoh mudahnya tadi teman-teman sebelum berangkat ke sini, teman-teman dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu berangkat atau tidak. Nah, teman-teman harus pintar dalam memutuskan dua pilihan ini. Kira-kira mana yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik. Nah, karena teman-teman sudah memutuskan untuk melakukan sekolah di PABM, masa teman-teman nggak berangkat sih? Dan gitu. Mungkin itu ya, teman-teman harus pintar dalam mengambil keputusan. Nah, mengapa sih teman-teman pengambilan keputusan itu penting? Mengapa sih? Pengambilan keputusan itu sangat penting banget malah. Karena itu sangat berpengaruh besar dalam hidup kita. Entah itu berpengaruh buruk atau berpengaruh baik. Jadi antara sangat baik atau antara sangat bermanfaat atau antara sangat tidak bermanfaat. Jadi teman-teman, contoh teman-teman sudah memutuskan untuk sekolah di PFBM ini. Jadi teman-teman harus siap untuk tugasnya, untuk berangkatnya, untuk belajarnya. Jadi teman-teman harus siap akan hal itu. Jadi tidak boleh bermain-main akan hal itu.
Kalau bahasa sekarang itu teman-teman harus berkomitmen gitu teman, akan ucapan yang atau tindakan yang teman-teman ambil. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor teman-teman. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa faktor. Yang pertama, nilai-nilai pribadi. Nah, ketika ini sambil mondok ya, mayoritas sambil mondok ya. Kan berarti sekolah sambil mondok. Jadi teman-teman, menurut nilai-nilai pribadi teman-teman, ada dua hal yang penting dalam diri teman-teman, yaitu yang pertama mondok itu, yang kedua sekolah. Nah, teman-teman harus pintar nih memilah mana sih yang baik untuk aku. Ketika teman-teman tidak contoh, ketika teman-teman di sini memang tahu kalau di sini tidak ada kelas, mungkin tidak ada mata pelajaran. Nah, teman-teman, ini cerita singkat ya teman-teman, kan saya kelas karyawan dan sambil kerja. Nah, itu banyak dari teman-teman saya yang kayak izin kerja karena ada kelas kuliah gitu. Padahal tidak ada kelas kuliah. Jadi dia itu memanfaatkan karena ada dua hal yang penting dalam dirinya, yaitu kuliah. Kalau cerita ya, kuliah dan kerja. Nah, dia memanfaatkan kuliah ini untuk alasan tidak kerja, padahal juga tidak kuliah. Nah, itu keputusan yang mungkin kurang pas ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih. Dua-duanya penting, harus diusahakan semua. Gitu. Yang kedua ada tujuan. Apa yang ingin kita capai dengan keputusan tersebut. Nah, ketika teman-teman ya kembali ke tadi, teman-teman mau berangkat ke sini. Teman-teman harus ingat tujuan saya berangkat ke sini apa sih? Misal saya ingin agar tidak terlambat, ketinggalan materi, agar tidak di alfa. Ini ada absen enggak? Enggak ada. Ada. Jadi yang tidak berangkat itu enggak alfa terus berarti. Iya. Oh. Kalau yang jauh boleh, biasanya yang jauh di toleransi. Betul Pak enggak? Yang jauh katanya ada yang jauh. Di sini rumahnya mana Mas? Ini yang dari rumah sampai kamu aja ya? Semuanya ini mondok ya? Enggak ya? Yang sudah berkeluarga mungkin dari rumah. Yang paling jauh mana rumahnya ini? Yang paling jauh dari mana Mas? Yang dari rumah siapa? Yang laki-laki, cowok? Dari rumah siapa? Pondok semua ini? Cewek? Yang paling jauh? Sidoarjo itu mana? Nah, mungkin ya itu ya teman-teman harus kembali ke materi. Harus ingat tujuan teman-teman. Teman-teman sudah memutuskan untuk sekolah di sini, teman-teman sudah memutuskan untuk belajar di sini. Nah, jadi teman-teman harus konsisten. Ada 3 kunci sukses teman-teman. Disiplin, konsisten, dan totalitas. Disiplin, teman-teman harus disiplin waktu, disiplin semuanya. Konsisten, teman-teman harus konsisten. Itu kalau bahasa pondok istiqomah teman-teman. Tahu ya? Konsisten, kalau saya sedikit tahu sih. Konsisten itu istiqomah, itu paling berat. Kayak melakukan hal yang sama terus, itu memang sangat bosan. Tapi itulah yang membuat teman-teman berkembang. Yang selanjutnya totalitas dalam belajar. Jadi teman-teman tidak separuh-paruh belajarnya, harus totalitas. Kalau ada tugas kerjain semua, baca buku sampai habis dan lain sebagainya.
Jadi dalam belajar pun kita harus totalitas. Nah, yang terakhir pengalaman kita sebelumnya dalam menghadapi situasi. Nah, ya, ketika teman-teman dihadapkan dengan masalah yang sudah pernah teman-teman alami, mungkin dulu teman-teman mengalami masalah dan teman-teman gagal untuk menyelesaikannya. Nah, teman-teman bisa belajar dari pengalaman yang terdahulu. Dulu saya gini gagal, sekarang coba gini. Gagal itu juga apa-apa. Yang penting tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman. Nah, ada beberapa tips nih teman-teman untuk pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jangan terburu-buru. Berikan waktu sejenak teman-teman ketika ada suatu permasalahan. Kalau saya teman-teman ketika sudah di banyak banget tugas, SPP belum dibayar, waduh, pusing sekali. Nah, itu teman-teman membutuhkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran teman-teman agar emosinya turun, pikirannya tenang, mungkin. Nah, lalu bisalah teman-teman mulai memikirkan hal tersebut. Jadi pengambilan keputusan teman-teman bisa lebih baik. Nah, halnya sudah dipantau guru mapel teman-teman nih, sudah ini jam berapa? Jam baru setengah jam kok. Iya toh? Nah, yang selanjutnya ada libatkan orang lain. Ketika teman-teman nih memiliki masalah, cobalah ketika teman-teman sudah di pikirannya sudah buntu, sudah wah mau pecah ini, gitu. Seakan-akan ya mungkin belum ada yang kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa memberanikan diri bercerita kepada orang-orang yang menurut teman-teman sangat dekat, contoh keluarga, atau mungkin kalau sungkan dengan keluarga, teman yang menurut teman-teman ini sudah teman yang bestie banget nih, sudah couple ini gitu. Jadi ketika teman-teman sudah mentok nih pikirannya, bisa nih bercerita dengan temannya, dengan orang lain, siapapun itu, agar mereka bisa memberikan pendapat atau bantuan dari mereka gitu. Yang selanjutnya ada percaya pada yang maksudnya sama sih seperti belajar dari pengalaman. Yang terakhir, belajar dari kesalahan. Ya sama seperti tadi. Jangan takut membuat kesalahan. Jadilah kesalahan sebagai pelajaran untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Jadi ada kata-kata pengalaman adalah guru yang terbaik, gitu teman-teman. Ada 3 tipe orang teman-teman. Orang cerdas, jenius, belajar dari kesalahan orang karena murah. Karena kita nggak perlu mengalaminya, tapi kita bisa tahu. Gitu. Contoh, Mas ini mengalami permasalahan. Saya tahu gimana Masnya menyelesaikannya. Nah, kemudian suatu hari saya mengalami permasalahan yang sama. Nah, nanti saya bisa melihat gimana cara Mas ini menyelesaikannya, gitu. Yang kedua, ada apa tadi? Nah, yang tadi orang yang cerdas, yang kedua orang yang pintar. Orang yang pintar adalah belajar dari kesalahannya sendiri. Itu agak mahal. Karena belajar dari kesalahan sendiri kita harus mengalaminya. Agak mahal itu. Kayak contoh usaha. Usaha kalau kita belajar dari pengalaman kita sendiri, kita harus modal dulu, bangkrut dulu, terus merintis lagi gitu. Itu agak mahal kalau belajar dari kesalahan. Tapi lebih baik begitu. Orang yang bodoh, dia tidak pernah merasa salah. Contoh, dia merasa salah nih, terus
disuruh tanggung jawab. Pasti bilangnya orang-orang yang seperti itu, "Lah nggak salah saya kok, nggak pernah merasa salah." Itu ciri-ciri orang yang bodoh ya teman-teman. Jadi lebih baik mengalah dan selesaikan daripada harus berdebat dengan orang-orang seperti itu. Atau kalau perlu jauhi orang-orang seperti itu, karena kalau teman-teman dekat terus dengan orang seperti itu, teman-teman akan apa namanya, mengikutilah sifatnya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai pembahasan pengambilan keputusan pada siang hari ini. Ada yang ditanyakan, "Pak, gimana sih cara percaya diri gitu misalnya?" Gak ada ya. Oke, mungkin saya bisa oke, saya beri waktu dulu mungkin teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, semoga saya mau melihat dulu. Oke, kalau nggak ada nih ya, saya akan memberikan pertanyaan. Ada berapa orang? Berapa pulpen kan? Pulpen dua kan? Oke, 1, 2, 3, 10. 10. Oh iya 10. Berarti satu-satu ya. Ini saya berikan 3 soal. Mudah ini. Nanti bisa teman-teman kerjakan. Butuh berapa menit untuk waktunya? Berapa menit? 1 jam kelamaan. Ayo. 5 menit cukup? Cukup 5 menit lama loh. 3 soal. Oke. Saya bagikan ya. 5 menit ya. Ke belakang. Saya sudah print 20 loh. Saya kira rame. Oh, belakang Mbak. Baik, untuk waktunya 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Apakah sudah?
Gimana? Sulit? Mudah loh itu loh. Udah kok. Mana? Udah kok. Pinter berarti. Waktu tinggal 2 menit lagi. Satu menit lagi. Udah semua? Belum. Mbaknya belum satu lagi. Oke, cukup? Sudah semua? Oke, sudah. Saya minta untuk dibacakan. Boleh? Dibacakan yang perempuan 1, yang cowok 2. Karena cowok banyak. Ya. Salah satu aja. Boleh? Siapa yo? Perwakilan. Cowoknya 6 nih, ceweknya 4 kan harus 1 2. Siapa dulu? Cowok dulu. Boleh? Silakan. Oh, sebentar Bu. Boleh pakai mic? Nanti gak kedengeran soalnya. Boleh? Oke, silakan. Itu udah. Dipegang aja. Dipegang. Oke, yang pertanyaan pertama. Tolong diam dulu. Situasi seperti apa yang membuat Anda merasa paling sulit dalam mengambil keputusan? Faktor apa yang paling mempengaruhi Anda dalam situasi tersebut? Saya menjawab, situasi pada saat saya diminta pendapat oleh teman atau rekan kerja saya. Karena saya menganggap jika saya memberikan pendapat, teman-teman saya nanti akan berpikiran harus mengikuti pendapat saya. Sering melakukan seperti itu. Entah mengapa juga nggak tahu. Soal yang kedua, apakah Anda lebih suka mengambil keputusan sendiri atau melibatkan orang lain? Mengapa? Saya menjawab, saya lebih suka melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Karena untuk menghindari perselisihan untuk di kemudian hari, agar tidak diungkit-ungkit jika mengambil keputusan gitu. Iya, betul. Yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi rasa takut atau keraguan saat harus membuat keputusan yang penting? Saya menjawab, cara saya mengatasi rasa takut dengan menanamkan rasa di hati saya dan berkata santai, ini semua akan berlalu dan innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Ulil Karim. Ulil. Panggilannya? Ibu Ulil. Terima kasih Ibu. Yo, dari cowok satu aja. Udah satu aja. Ayo, kamu. Udah belum? Loh, kamu.
Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Boleh dikumpulkan. Dikumpul jadi satu. Jadi satu, jadi satu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman mengenai sudah terima kasih pada Ibu Ulil tadi sudah mau menyampaikan pendapatnya tentang sedikit mungkin ungkapan hati dari Ibu Ulil yang bisa disampaikan di sini. Nah, saya simpulkan ya dari pertemuan kita pada siang hari ini, apa sih kesimpulan dari pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulannya? Kalau bisa top, berarti dengerin. Gak ada yang dengerin berarti. Oke, jadi kesimpulannya pengambilan keputusan teman-teman itu suatu keterampilan yang bisa dipelajari, yang bisa kita asah untuk menjadi keputusan yang baik, keputusan yang benar. Dengan tadi ada beberapa faktor kan tadi yang harus diperhatikan. Kita dapat jadi setelah mempertimbangkan semuanya, jadi kita bisa mempertimbangkan faktor-faktornya. Jadi kita bisa memutuskan hasil akhir dari pengambilan keputusan tadi. Jadi kita jadi kita bisa mengetahui keputusan kita setidaknya keputusan kita benar menurut kita. Jangan mungkin belum tentu benar di orang lain, tapi nggak apa-apa ketika kita sudah mempertimbangkan keputusan tersebut mengenai faktor-faktor dan lain sebagainya tadi, dan teman-teman sudah yakin akan keputusannya, itu sudah jauh lebih baik daripada kita asal memutuskan hal sesuatu. Nah, mungkin dari saya sedikit membahas mengenai Ibu siapa? Ulil tadi. Ibu Ulil, kalau nggak salah tadi saya dengar mungkin Ibu tadi konteksnya dalam berkelompok ya. Kalau mungkin agak miskomunikasi karena ini menyangkut diri kita sendiri, Bu. Untuk gimana sih keputusan untuk yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau membahas mengenai kelompok, kalau memang Ibu dalam suatu kerjaan, suatu lingkungan, suatu organisasi, kalau memang ada yang egois, Ibu tadi mengatakan kalau dia harus dituruti, gitu ya? Takut juga. Gimana? Teman meminta pendapat. Iya. Saya takut pemikiran mereka harus mengikuti pendapat saya kira tadi ada orang yang harus diikuti gitu. Ternyata gitu. Saya juga pernah, Bu, kan saya mungkin dalam suatu organisasi saya itu yang paling dominan lah. Jadi teman-teman, kadang saya marah karena dalam lingkup organisasi saya itu pasrah akan saya, keputusannya diserahkan ke saya semua. Saya marah akan hal itu karena mereka juga memiliki hak untuk berpendapat. Itu karena kadang saya tidak menerima yang ikut-ikut aja, harus memberikan pendapat gitu. Mungkin itu sedikit saran dari saya ya, Bu. Jadi mungkin teman-teman dipaksakan untuk memberikan pendapatnya.
nggak paksakan sih, kayak eh jangan ikut aja dong, no, gitu saya gitu. Kayak saya juga bingung alasan gitu enggak, biar biar pada berpendapat gitu Ibu. Mungkin untuk menutup sesi pertemuan pada hari ini bisa eh, dari saya sekian. Bila ada tutur kata saya, tingkah laku saya yang membuat teman-teman ibu-ibu, adik-adik, mungkin kakak-kakak, kan mungkin ada yang lebih tua dari saya, ibu-ibu ini lebih tua dari saya meminta maaf besar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya untuk menutup pertemuan kali ini. Bisa dipimpin doa. Siapa tadi yang memimpin juga harus menutup ya. Ayo. Oh, no. Selesai. Oke. Kalau boleh nih, kan saya harus dokumentasi ya teman-teman. Untuk sebelum saya keluar dari ruangan ini, bolehkah saya meminta foto dengan teman-teman di depan kelas? Boleh, makasih. Ayo, di depan, madep ke situ. Di depan sini loh teman-teman. Ayo, nggak apa, ayo. Nggak.